Salamat sore. Good evening. Nama saya Will. Namanya Will. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. I'm trying to learn a little bit of your language, Saya coba-coba untuk belajar sedikit bahasa kita ini. but I have to admit Americans are the worst language learners in the world. Tetapi saya harus mengakui bahwa orang-orang Amerika adalah orang-orang yang paling lambat untuk belajar bahasa. We have a hard enough time just with English. Kami juga sudah kerja keras untuk belajar bahasa Inggris. But I've enjoyed my time in your country. Namun saya sangat menikmati kunjungan saya di negara saudara. I do not know the next time I'll be able to come to your country. Saya belum tahu apakah saya bisa datang kembali ke negara Indonesia ini. But I look forward to that next time. Tapi saya sangat berharap untuk bisa kembali ke Indonesia. And my father, Franklin Graham, just called me. Papa beliau baru saja menelepon, Franklin Graham. But I did not hear my phone ring because the music was too loud. Namun saya tidak mendengar suara telepon tadi karena musiknya sangat kencang suaranya. And so he left me a message on the voice message. Namun papanya Franklin ini mengirimkan sebuah pesan di handphone tersebut. And he's praying for all of us here tonight. Dan papa beliau sedang berdoa buat kita semuanya malam ini. Tonight, I want to look at one verse in all the Bible. Malam ini kita akan melihat satu ayat di dalam Alkitab kita. And it's probably the most famous passage in all of the Bible. Dan mungkin ini merupakan sebuah ayat yang paling populer di seluruh Alkitab kita ini. And it's the famous passage of John chapter 3 verse 16. Yang tertulis di Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. And this is what it says. It says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever should believeth in him should not perish, but have everlasting life." Ayat ini berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. It seems like in our world today, there seems to be more bad news than there's good news. Kelihatannya di dunia kita sekarang ini lebih banyak kabar-kabar yang buruk daripada kabar-kabar yang baik. People love to report on bad news. Orang pada suka semuanya mendengar kabar-kabar yang buruk itu. But I've been told there's been a lot of good news being shared about this event all across Indonesia. Namun ada banyak juga kabar-kabar yang baik yang telah disebarkan, yang dibicarakan di seluruh tanah air Indonesia ini. And so I'm glad to hear that there's a lot of good news concerning this. Dan saya mendengar kabar yang baik sekali tentang kabar ini, tentang perayaan kasih ini di Indonesia, dan saya sangat bersuka cita. But yet when you turn on the news at home, it's hard to find good news. Namun kalau kita mendengar berita-berita sekitar kita, sulit juga untuk mendapatkan kabar baik. It always seems to be bad news that comes on television. Kelihatannya di televisi kita penuh dengan kabar-kabar yang buruk. You'll hear about storms or earthquakes. Anda mendengar tentang badai-badai yang datang dan tentang gempa-gempa bumi. Or you hear about a volcano down in Indonesia that's exploded. Dan Anda juga mendengar gempa bumi di Indonesia yang siap untuk meledak. Or you hear about a war or a bombing or a terrorist attack. Bahkan perang, bom, dan serangan-serangan teroris. It always seems to be bad news. Selalu kabar-kabar yang buruk. But tonight, this is the greatest news that you can hear.
Namun malam ini Bapak Ibu, inilah kabar yang terbaik yang akan kita dengar, It's the news that we just read. yaitu kabar dari ayat yang kita barusan saja baca, That God so loved the world bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini that He gave His only Son, dan Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, that whoever believes in that Son shall live. supaya setiap orang yang percaya kepada putranya akan hidup. My friends, that is the greatest news that you can ever hear. Saudara-saudara, inilah kabar yang terbaik yang bisa kita dengar saat ini. But why is that good news? Tetapi kenapa ini disebut kabar baik? That's the part I want to look at tonight. Nah, inilah yang ingin saya bagikan kepada kita malam ini. The first thing I want to look at is the very first part of that verse. Yang pertama merupakan satu bagian penggalan yang pertama yang sangat penting kita mau dengar, It says, for God. yaitu ayat yang berkata, karena Allah. The Bible tells us that there's a God who created this world. Alkitab menceritakan bahwa ada Allah yang menciptakan dunia ini. See, the Bible is not a book about God. The Bible is a book from God, from Him to us. Jadi Alkitab ini bukan buku tentang Allah, tetapi buku yang berasal dari Allah. And the Bible tells us who God is. Alkitab menceritakan tentang siapa Allah itu. It's where God reveals Himself to mankind. Dan disinilah Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia. Now I'm here to tell you that there's a God who lives. Saudara, saya mau memberitahu kita bahwa ada Allah yang hidup. And He's the one that created everything. Dan Dialah yang menciptakan segala sesuatu. He created Indonesia. Dia menciptakan Indonesia. He made you. Dia menciptakan Anda. He made the Americans. Dia menciptakan saya sebagai orang Amerika. He put the moon in the sky. Tuhan yang menciptakan dan meletakkan bulan dan bintang di angkasa. And He also gave you some of the hottest weather in the world, I Dan think. bahkan Tuhan juga yang memberikan cuaca-cuaca yang panas di dunia ini. God created everything and then He created you. Tuhan menciptakan segala sesuatu dan Tuhan juga menciptakan kita semua. And because He created you, He gave you purpose in life. Dan karena Tuhan menciptakan kita semua, Tuhan punya rencana, tujuan yang besar. A creator gives purpose to His creation. Dan Sang Pencipta ini punya tujuan untuk ciptaan-ciptaannya. When they built this place right here, this sporting grounds, that had a purpose. Waktu Tuhan izinkan Tuhan menciptakan sport center ini, ada tujuannya. They made some of it indoors, they made some of it outdoors. Ada ruangan indoor, ada ruangan outdoor. And it was given its purpose by its creator. Dan ini semua ada tujuannya, diciptakan oleh Sang Pencipta lapangan ini. And your purpose comes from God. Dan tujuan hidup Anda datang dari Tuhan. Now, what is your purpose in life? Apa tujuan hidup Anda? Is it to have a job? Apakah hanya dapat pekerjaan? To start a family? Atau punya keluarga? To have a good time in life? Punya waktu bersenang-senang dalam hidupnya? Those are all wonderful things, but that's not your purpose in life. Ini semua adalah hal-hal yang baik, tapi itu bukan tujuan utama hidup kita. Your purpose is to have a relationship with your creator. Tujuan hidup kita adalah agar kita punya hubungan dengan Sang Pencipta kita itu. It says in the book of Genesis that we were created in the image of God. Di dalam kitab Kejadian, Alkitab berkata kita ini diciptakan segambar dengan Tuhan. And because that we're created in the image of God, that means we're meant to have a relationship with God. Dan karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan, itu artinya Tuhan menginginkan agar kita punya hubungan dengan Dia. God created us so that we could have a relationship with Him. Tuhan menciptakan kita semua agar kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. The Bible goes on and says that God is eternal. Dan Alkitab bicara lebih lanjut bahwa Dia Allah itu kekal adanya. There was never a beginning to God. Tidak pernah ada awal dari Tuhan. He has always existed. Dan Dia selalu ada. He also, the Bible says that God is perfect.
Alkitab juga berkata bahwa Allah itu begitu sempurna. God has never made a mistake. Dia tidak pernah berbuat salah. He's never done anything wrong. Dia tidak pernah berbuat kesalahan. Now there's sometimes we feel like that maybe God hasn't treated us well, but that's not true. Kadang-kadang kita mungkin berpikir bahwa Tuhan itu tidak berlaku baik kepada kita. Itu nggak benar, saudara-saudara. God has made no mistakes in life. Karena Tuhan tidak pernah berbuat satu kesalahan apapun dalam kehidupan kita. You and I, we've made mistakes. Anda dan saya, kitalah yang malah membuat kesalahan-kesalahan. But God has never made any mistakes. Tetapi Tuhan tidak pernah ada kesalahan buat kita. And now some of you may be here tonight and you feel like your life's a mistake. Malam ini mungkin ada yang duduk di sini berpikir bahwa hidup saudara ada yang salah ini. You feel like you don't have any purpose in life. Anda merasa seolah hidupmu itu tidak punya tujuan hidup. But I'm here to tell you that God still has a plan and purpose for you. Saudara dengar, saya beritahu kepada saudara bahwa Tuhan punya rencana-rencana besar dalam hidupmu. And because He made you, He knows everything about you. Karena Dia yang menciptakan Anda, maka Dia punya segala sesuatu rencana besar bagimu. He knows how many hairs are on your head. Dia tahu ada berapa banyak lembaran rambut di kepalamu. He knows what you're thinking about right now. Tuhan juga tahu apa yang sedang ada di pikiranmu hari ini, saat ini. He knows why you cry at night. Tuhan juga tahu kenapa engkau menangis pada malam hari. He knows what makes you happy. Tuhan tahu apa yang membuat kamu berbahagia. He knows everything about your life. Dia tahu segala sesuatu tentang hidupmu. And I want you to know this right now. Dan malam ini Anda perlu mengetahui ini. That God is thinking of you right there in your Bahwa seat. Tuhan memikirkan Anda ketika Anda sedang duduk di sini. The second thing I want to talk to you about is that God did something. Yang kedua, ada yang Tuhan lakukan di dalam ayat itu. That God, the Bible says that God so loved the world. Bahwa Allah begitu mencintai dunia ini. God loves you and I. Tuhan mencintai saudara dan saya. God did not come down to destroy us or make our life miserable. Tuhan tidak datang ke dunia ini untuk menghancurkan kita, membinasakan kita. And if there's one thing I want you to realize here tonight is that God loves you. Satu-satunya yang saudara perlu sadari malam ini adalah Allah mengasihi Anda semuanya. Each and every one of you is precious in God's sight. Setiap orang, setiap pribadi begitu berharga, mulia di hadapan Tuhan. Remember, you're created by God. Karena Anda diciptakan oleh Tuhan. Do you know how special you are? Tahukah Anda betapa istimewanya Anda semua? Let me give you an example. Saya memberikan sebuah contoh. The Bible says that when God was creating the world, He spoke it into existence. Alkitab berkata ketika Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Dia berfirman, Dia berkata-kata. He spoke the sun and boom, there was the sun. Dia menciptakan matahari, Dia berfirman, matahari jadi. He wanted the oceans in their places, boom, there it was. Jadilah samudra raya, jadilah samudra raya. God spoke things into existence. Tuhan memperkatakan, Dia berfirman, semuanya jadi That's adanya. how powerful He is. Begitulah berkuasanya Tuhan. But the Bible says that He stopped twice and He made something with His hands. Tetapi Alkitab berkata bahwa Dia berhenti 2 kali dan Dia menggunakan tangannya untuk berbuat sesuatu. The first thing that He made with His hands was man. Yang pertama, Tuhan gunakan tangannya untuk menciptakan sesuatu, itulah manusia, saudara. And then when Adam realized he was all alone and he felt alone, that God made him a helper named Eve. Dan kedua, ketika Adam merasa dia kesepian, lalu Tuhan menciptakan dengan tangannya temannya Adam, yaitu Hawa. But God did not speak them into existence. Tetapi Tuhan tidak berfirman agar mereka hidup. The Bible says that he's got down and he made man and woman by his own hands. Alkitab berkata bahwa Tuhan turun dan kemudian Dia menggunakan tangannya dan Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan itu. In other words, my friends, each and every one of you are handmade by God Himself. Dengan kata lain, kita ini, setiap pribadi yang ada di sini adalah ciptaan buatan tangan sendiri dari Tuhan itu, saudara.
You are that special in God's eyes. Begitu istimewanya Anda, kita semua di hadapan Tuhan. God sees you as the most precious thing that He ever made. Tuhan menganggap kita ini begitu mulia daripada segala sesuatu yang lain. And that's why He loves you so much. Itu sebabnya Allah begitu mengasihi kita semua. And we were created to have a wonderful relationship with Him. Dan kita diciptakan agar kita punya hubungan yang baik dengan Dia. But you say, well, Will, I don't feel God's love right now. Dan mungkin Anda berkata, Pastor Will, aku tidak merasa bahwa Tuhan mengasihiku. You feel like God is distant from you. Dan engkau merasa bahwa Tuhan itu begitu jauh dari kamu. And that's because of sin. Dan itu karena dosa-dosa, saudara. Sin is when we disobey God. Dosa-dosa terjadi karena kita tidak taat kepada Tuhan. And the Bible says when we sin, it separates us from God. Alkitab berkata ketika kita berbuat dosa, maka kita terpisah dari Allah. When Adam and Eve, they disobeyed God, they were separated from God. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mereka terpisah dari Allah. And our sin separates us. Dan dosa-dosa kita memisahkan kita dari Tuhan. But yet God still loved us. Namun Tuhan masih mengasihi kita. God's love is perfect. Kasihnya Tuhan itu begitu sempurna. And God loved us so much that He was wanting to come and rescue you and me. Tuhan begitu mengasihi kita sampai Dia datang dan ingin membebaskan Anda dan saya. See, my friends, God wants you to He wants you to experience joy and love and peace and purpose. Saudara-saudara sekalian, Tuhan ingin kita menikmati sukacita, damai, sejahtera dan tujuan-tujuan hidup kita. But so many of you are missing that because of sin. Namun begitu banyak dari umat manusia dan kita pun mungkin kita kehilangan maksud dan tujuan dari Tuhan itu. And the Bible says that we've all sinned. Alkitab berkata bahwa kita semua manusia yang telah berbuat dosa. Will Graham is a sinner. Will Graham adalah orang berdosa. I have sinned over and over and over again. Aku telah berbuat dosa berulang kali. And everyone here, we've done the same thing. We've all sinned. Dan kita juga semua di sini telah berulang kali berbuat dosa dan berbuat dosa. The problem is we think that we're better than our neighbor. Masalahnya kadang-kadang kita menganggap diri kita ini lebih baik dari sesama tetangga-tetangga kita. You say, well, Will, you don't understand. I'm better than my neighbor. He's really bad. Mungkin Anda berkata, Pastor Will, kamu tidak tahu bahwa aku ini lebih baik dari tetanggaku. Dia ini benar-benar orang buruk, jahat. Will, you don't understand. I'm the best one in my family. The rest of my family is no good, but I'm okay. Mungkin Anda berkata, Pastor Will, kamu tidak tahu, akulah orang yang terbaik di rumah ini. Sementara saudara-saudaraku, ini semuanya jahat adanya. We try to compare ourselves to other people, but that's not God's standard. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi itu bukan standarnya Tuhan. The Bible says that we've all fallen short of God's standard. Karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. And that's why we need God to come and rescue us. Itu sebabnya kita butuh Tuhan untuk datang dan membebaskan kita. My friends, God loves you. Teman-teman sekalian, Tuhan mengasihi Anda. And even though sin destroyed that relationship, God wants to restore that relationship. Walaupun dosa telah menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi Dia datang untuk memulihkan kita kembali. But there's nothing that we can do to restore that relationship. Tetapi tidak ada yang sanggup kita lakukan untuk memulihkan hubungan itu kembali. Being good will not restore the relationship. Menjadi orang baik tidak akan memulihkan hubungan itu kembali. Going to church will not restore that relationship. Pergi ke gereja pun tidak akan memulihkan hubungan itu. Giving money away does not restore the relationship. Membagi-bagikan uang pun tidak bisa memulihkan hubungan kita. All our attempts fall short. Semua usaha-usaha kita itu gagal, saudara-saudara. So that's why God sent His Son Jesus into this world. Itulah sebabnya Dia mengutus dan mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. And that's what it says there in the verse. Itu yang dikatakan di dalam ayat tadi. For God so loved the world that He
gave His only begotten Son. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jesus is the one that changes everything in your life. Yesuslah yang mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. And the Bible gave Jesus as a gift to you and I. Dan Alkitab menceritakan bahwa Yesus diberikan sebagai hadiah, sebagai karunia untuk kita. Because He would be the one that would restore the relationship between God and man. Karena Yesuslah yang akan memulihkan hubungan kita dengan Allah. My friends, what did Jesus do to accomplish all that? Saudara-saudara sekalian, apa yang Yesus lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini? He took our punishment. Dia mengambil hukuman kita. Jesus, the Son of God that knew no sin, became our sin. Yesus putra Allah yang tidak berdosa itu akhirnya menjadi berdosa. Each and every one of us, we know that we're sinners. Saudara, setiap kita yang duduk di sini menyadari kita ini orang-orang yang berdosa. Every one of us here, we have things that we're ashamed of. Setiap orang yang duduk di sini kita tahu ada hal-hal yang kita rasanya malu. You may not even be religious, but you know that you're not good either. Saudara tahu mungkin Anda memang bukan terlalu beragama, agamawi, tetapi Anda tahu Anda bukan orang baik, orang benar. And my friends, I'm here to tell you that God loves you so much that He was willing to die, to trade places. Saudara-saudara, Allah begitu mengasihi kita sampai Dia siapkan dirinya, berani dan mau mati untuk kita. Jesus Christ died on a cross for your sin and my sin. Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa Anda dan untuk dosa-dosa saya. And why did He do that? Kenapa Dia melakukan ini semua? So He could have a relationship with you restored. Supaya Dia bisa kembali punya hubungan dengan kita dan memulihkan keadaan kita. So that you could experience joy. Supaya Anda bisa menikmati sukacita. That you could experience peace in your life. Supaya engkau bisa mengalami damai dalam hidupmu. That you could understand your purpose in life. Supaya kamu memahami tujuan-tujuan hidupmu. He wanted to restore that relationship that sin destroyed. Dia ingin memulihkan kembali hubungan itu yang telah dihancurkan, dirusak oleh dosa. But notice that it says it was that God gave His Son. Perhatikan ayat tadi, dia berkata bahwa Allah memberikan anaknya, mengaruniakan anaknya. In other words, it's a gift. Itu artinya itu hadiah. Let me explain something about a gift. Saya ingin menjelaskan sesuatu tentang hadiah ini. Now I have 3 children at home. Beliau punya 3 orang anak. And now my children are getting older though. Anak-anak saya sekarang sudah dewasa. But when they were young kids, I loved to bring them presents. Ketika mereka masih kecil, saya suka membagikan hadiah-hadiah untuk mereka. You know, I would try to find something from Indonesia that they would like and take it back to them. Dan saya suka membeli hadiah seperti misalnya dari Indonesia, bawa pulang dari Indonesia, berikan untuk mereka. Since I've been here, I've been collecting batiks. Dan sejak saya ada di Medan, saya sudah mengkoleksi batik-batik sekarang ini. I've gotten a lot of wonderful batiks. Saya punya beberapa batik-batik yang indah. So I've received a lot of free gifts since I've been here. Dan saya sudah menerima begitu banyak hadiah sejak saya datang ke Medan ini. I don't know who paid for them, but thank you. Saya tidak tahu siapa yang bayar, tapi terima kasih. But when I come to a country, I want to find something I can take back to my kids. Tetapi kalau saya biasanya pergi ke satu negara, saya biasanya belanja hadiah-hadiah dari negara itu untuk anak-anak saya. And when I get home, I take it out and they're all excited. They want to see what their father brought them. Dan ketika saya sampai di rumah, saya buka hadiah-hadiah itu dan saya mau bagikan. Anak-anak begitu bersuka cita karena mereka ingin pasti dapat hadiah. For example, when I came back from the Philippines, I brought them dried mangoes. Kalau dari Philippines, kalau saya pulang biasanya saya membawa manisan mangga yang sudah diasinkan, kering. And so they would try them and they just taste like sugar. They loved it. Mereka menikmatinya dan rasanya manis seperti gula. Now, those mangoes cost me something. Mangga-mangga yang saya beli itu pasti saya harus bayar. Now, mangoes are not real expensive, are they? Walaupun mangga itu sebenarnya tidak mahal.
but I paid that price. Tetapi saya harus bayar untuk membeli mangga itu. And I give those mangoes to my child. Dan saya berikan mangga itu untuk anak saya. But I don't expect my child to pay me back for those mangoes. Tentu saya tidak mengharapkan anak-anak saya itu membayar kembali, mengganti uangnya itu untuk saya. I want my child to have that. Saya mau anak-anak saya memilikinya. My friends, that's what God did on the cross. He died and gives it to you freely, His forgiveness. Saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita, mati Dia atas kayu salib untuk membebaskan kita. Now it cost God His only begotten Son. Dan itu korbannya adalah putra tunggalnya. But yet He gives it to you freely. Namun Dia memberikan kepada Anda dengan cuma-cuma. So why did He do all this? Kenapa Tuhan melakukan ini semua? Because look at the last part of that verse. Saudara, perhatikan bagian akhir dari ayat tadi. It says that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ayat itu berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. The whole purpose of this was that God was trying to restore that relationship. Seluruh tujuan apa yang dikatakan firman adalah tujuannya untuk memulihkan hubungan kita kembali kepada Tuhan. And He wants to give it to you as a gift, but how do you receive that gift? Dia ingin memberikan kepada Anda itu sebagai hadiah, tapi bagaimana Anda menerima hadiah itu? It says by believing in Him. Yaitu dengan percaya, tentunya percaya kepadanya. You cannot buy it. Anda tidak bisa beli, You cannot earn it. Anda tidak bisa mendapatkannya. All you have to do is believe. Yang saudara harus lakukan adalah percaya. But let me explain you what that word believe means. Saudara, apa artinya percaya? Because the Bible says that even the demons believe in God, Alkitab berkata bahwa bahkan iblis pun percaya, saudara. but yet they're not saved. Tetapi mereka tidak selamat. So what does it mean for a Christian to believe in God? Lalu apa artinya orang Kristen percaya? It means to believe in God and then to act on that belief. Artinya percaya dan sekaligus bertindak sesuai dengan percaya itu. Let me give you another example talking about my children. Saya berikan satu contoh lagi, ilustrasi tentang anak-anak saya ini. When my kids were young, very young children, I would put them up on a piece of furniture about the height of this podium. Ketika anak-anak saya masih kecil, saya suka meletakkan mereka berdiri di atas sebuah buffet ya, tinggi. And I would stand back and hold out my arm. Dan saya akan mundur dari buffet itu dan mengulurkan tangan saya untuk anak-anak saya. And I would tell them to jump. Dan saya akan berkata kepada anak saya, lompatlah. And now my kids, they knew I could catch them. Anak-anak saya tentu tahu bahwa papanya sanggup untuk menangkap mereka. They knew I was strong enough to be able to hold them in the air. Mereka tahu bahwa papanya cukup kuat untuk bisa menangkap dan menyelamatkan anak-anaknya ini. They knew I had the coordination to catch them in mid-air. Dan mereka tahu bahwa papanya sanggup untuk bisa menangkap ketika anaknya masih lompat di udara itu. They believed all that. Mereka percaya semua itu. But it only became reality is when they jumped. Tetapi semua itu hanya menjadi kenyataan kalau mereka benar-benar lompat dari buffet tadi. That's when they believed and they acted on that belief. Dan kalau mereka, itulah artinya percaya dan mereka bertindak sesuai dengan keyakinan percaya mereka itu. And that's what you have to do tonight. Itu yang harus Anda lakukan malam ini. Tonight you simply have to believe. Malam ini Anda harus percaya. But you have to act on that belief Tapi Anda harus bertindak, by coming forward here in a few minutes. yaitu berani mengambil langkah maju ke depan untuk menerima Kristus. My friends, Jesus wants to forgive you of your sin. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosamu. He wants to wash you clean. Dia ingin membasuh Anda menjadi orang-orang yang bersih. He wants you to be part of His family. Dia mau Anda kembali menjadi keluarganya. But you got to be willing to repent of your sin Tetapi Anda harus berani, harus mau bertobat dari dosa-dosanya. and asking Jesus Christ to come into your life. Berdoa, mintalah agar Yesus datang ke dalam hidupmu.
Ask him to forgive you, dan memohon pengampunan atas dosa-dosamu. and he will do it. Dan dia akan melakukannya. You won't be disappointed. Anda tidak akan kecewa. And so tonight, I'm going to ask you to make this decision right now. Jadi malam ini Anda harus membuat satu keputusan. Now, I know it's starting to rain, Saudara, kelihatannya sedang hujan, but that's okay. tetapi oke. It's just water. Amin. Amin. It actually feels kind of good. Ini bahkan membuat kita lebih nyaman saat ini. But this is the most important part of the whole evening. Tetapi saudara dengar, inilah bagian yang sangat penting pada seluruh acara kita pada hari ini. This is the time that you have to make your decision. Saat ini Anda harus membuat satu keputusan. And I'm going to ask you to make that decision right now. Dan saya mohon agar engkau berani mengambil keputusan itu malam ini. And so I want everybody in this ground to stand up right now. I want everybody standing. Saya undang saudara semuanya berdiri. And this is what I'm asking you to do. Saudara dengar, ini yang saya mau saudara lakukan. If you want to ask Jesus the Christ to come into your life and to forgive you your sin, I'm going to ask you to come and stand down here in front Kalau of me. Anda mau menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu dan mengampuni dosa-dosamu, mari bergerak maju ke depan saat ini. If you want to experience God's forgiveness and find purpose in life, I want you to come and stand right down here. Kalau Anda ingin diselamatkan dan menemukan tujuan hidup kamu, mari berlari datang ke depan ini. Don't worry about the rain. Jangan saudara khawatirkan soal hujan ini. This is the greatest night of your life. Karena ini merupakan satu malam yang sangat besar dalam hidupmu. I'm going to stay right here in the rain with you.